waktunya itu mandi pagi. Nah, itu jasa jadi keuangan dan cuci mobil juga. Jadi lulus SMA dari Sukabumi pindah ke Bogor jadi tukang cuci mobil. Nah, di saat cuci mobil itu beberapa bulan saya ya bertemu dengan orang-orang yang punya mobil, ya namanya juga cucian mobil ya. Maka saya bertemu dengan orang-orang yang punya mobil. Rata-rata pendidikannya bagus, rata-rata ekonominya juga bagus, gitu kan. Karena jarang sekali kadang sopir yang ya walaupun ada sopirnya yang gitu kadang ya yang pemiliknya gitu kan. Nah, saya sering berjumpa, sering berkomunikasi dengan orang-orang seperti itu. Setelah itu saya pindah ke pasar. Ya beberapa bulan setelah itu saya jualan di pasar. Di pasar itu ya akhirnya saya beberapa bulan itu di pasar itu saya berkomunikasi ya dengan orang-orang pasar. Dan saya terbiasa dengan kegiatan-kegiatan ala pasar. Ya mungkin dulu sih nggak percaya kalau di pasar itu bisa terjadi kecurangan, tempat setan segala macam ya. Ya ternyata saya pernah jadi setan di pasarnya itu. Nah, kenapa? Tiap hari saya harus dituntut dengan sebuah kecurangan di pasar itu ya. Misal timbangan gitu kan, ada di bawahnya dipakai apa. Terus misal saya jualan bumbu ya dulu ya, jualan bumbu itu misal cabai lagi mahal nih. Dulu pernah cabai 100 sampai 150.000. Saya dulu jualan cabai. Nah, dulu saya beli cabai busuk yang udah busuk gitu kan, terus saya cuci, saya giling, terus karena rata-rata pelanggannya yang jualan bakso ya. Jadi sebenarnya saya tahu bakso sambal bakso yang di sini itu cabainya seperti apa, giling seperti apa, saya sedikit lumayan paham. Nah, itu misal lagi mahal itu saya giling cabai yang murah saya bungkus kilo-kilo sudah berbentuk sambal. Nah, nanti biasanya tukang bakso yang gede itu bawa cabai sendiri yang bagus, kualitas bagus, minta digilingin misal 20 kilo, 10 kilo, mereka habis sehari urusan 20 kilo. Nah, saat mereka belanja saya ambil cabai yang bagus, saya tukarkan dengan cabai yang busuk. Nah, itu awalnya sih ragu, nggak mau, tapi karena tuntutan awalnya kaku jadi lancar. Terus banyak kecurangan lain, misal ada lada itu dulu harganya 200.000 per kilo, sampai sekarang mungkin masih 200.000. Nah, dulu saya giling beras yang sudah disangrai paling sekilo kan 10.000. Nah, ada yang lada datang 2 kilo, misal 1 kilo saya ambil yang utuh, saya tukar dengan beras yang sudah disangrai dicampur cabai sedikit biar ada ladanya. Nah, itu terus terjalin dilakukan. Lalu itu saya nggak nyaman, pengen pindah. Alhamdulillah ada yang telepon, ada orang yang beli ruko 8 biji tapi nggak tahu mau diapain. Saya kenapa dibeli Pak gitu kan? Ya pengen investasi dan terus minta saya untuk mengurus 8 ruko itu. Akhirnya 4 ruko saya sewakan, 4 ruko saya kelola, jualan alat listrik, material isi ulang air segala macam. Nah, di situ tidak banyak yang sering berkomunikasi kalau jualan alat material listrik segala macam ya, karena sistemnya itu sekali beli pulang, maksudnya hanya tidak terlalu banyak bikin order kayak langganan bumbu, langganan mobil segala macam, sekali langsung. Jadi nggak terlalu banyak orang yang sering komunikasi sekarang. Yang sering itu adalah yang pemilik rukonya itu, dia seorang dokter anak spesialis, istrinya juga pendidikan S1 tapi ibu rumah tangga. Saya sering berkomunikasi dengan mereka. Nah, di saat 3 bulan sebelum kuliah itu, ibu saya waktu itu dihadapkan dengan orang tua itu dihadapkan dengan masalah perceraian. Terus saya itu berpikir, kenapa kadang permasalahan itu hampir semua orang dapat tapi penyelesaiannya beda. Terus saya tiba-tiba saya membandingkan dengan pekerjaan saya di 3 tempat itu. Ternyata ada yang membedakan dari semua 3 tempat itu, orang-orang itu. Jadi ada suatu masalah, tetapi saat menghadapinya penyelesaiannya beda. Masalahnya sama tapi penyelesaiannya beda. Apa kira-kira yang membuat itu perbedaannya? Satu kata. Ada yang tahu teman? Yang membedakan di antara semua itu adalah pola pikir. Jadi pola pikir mereka yang membedakan, akhirnya cara penyelesaian beda-beda. Nah, akhirnya waktu itu menurut saya salah satu yang membentuk pola pikir itu adalah pendidikan. Akhirnya 3 bulan sebelum selesai itu
ya saya memutuskan untuk daftar kuliah, walaupun waktu itu belum ada uang karena 1 tahun lebih itu kerja itu saya nggak pernah pegang uang, uangnya langsung saya kirim terus gitu kan, nggak pernah pegang. Nah setelah itu baru saya tabung. Nah alhamdulillah keterima di UNES ya. Tahu di UNES kenapa di UNES? Pilihan ketiga. Ada yang pilihan ketiga di UNES? Ada pilihan pertama? Apapun pilihannya, karena sudah diterima di UNES maka kita syukuri dan manfaatkan ini. Ya seperti itu kawan. Nah terus apa hubungannya dengan visi prioritas yang akan kita bahas pada hari ini? Kira-kira apa? Nah jadi kalau kita paham apa yang akan kita lakukan, paham tentang kebutuhan kita, tujuan kita tidak akan terlalu dibingungkan dengan pilihan-pilihan yang ada. Itu akan membantu. Misal saat kuliah ini karena tujuan saya adalah membentuk pola pikir, maka di saat ada organisasi dan cari uang, maka saya akan membentuk organisasi seperti itu. Itu ya kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita membahas tentang fikih prioritas yang secara ibadahnya ada mungkin buku referensinya, buku karangan Yusuf Qaradawi di buku fikih Aulawiyah membahas tentang fikih prioritas secara detail secara lengkap. Misal sekarang kalau saya tanya, ketika kita sholat tahajud lalu bapak kita memanggil, apa yang harus kita lakukan? Ada yang ini? Silakan. Apa? Misalkan melanjutkan sholatnya, mengeraskan suaranya, atau membatalkannya. Apa? Mengeraskan. Ada yang lain? Ada yang lain? Nah, dalam fikih prioritas, di saat ada yang sunnah dan yang wajib, maka kita harus mendahulukan yang wajib. Tahajud adalah sunnah, menjawab orang tua adalah wajib. Maka di saat sholat sunnah, orang tua memanggil, kita harus membatalkan. Walaupun saat mau salam dipanggil, kayak apa? Enak ya. Kadang ya kemarin pas saya pulang juga gitu, pas sholat duha, udah mau salam gitu, tinggal udah at-tahiyat gitu. Panggilnya kayak panggilnya di rumah awalnya saya diem karena bukan sayang gitu, maksudnya udah mau salam kan, terus dibatalin gitu. Terus sambil terus langsung ketiga kan, ya Mi, aduh ya Allah Mi, sambil gregetan dia nyamperin gitu, nah Mi gitu kan. Ya itulah, kadang kita selalu dihadapkan dengan hal seperti itu. Nah sekarang kalau misalkan kita dihadapkan dengan mendahulukan membuat manfaat atau mendahulukan menghindari mudarat, di saat ada pilihan harus kita memilih, kita dahulukan membuat manfaat dulu atau mendahulukan menghindari mudarat dulu, mengurangi mudarat dulu. Yang pilihan yang pertama, yang manfaat dulu, siapa? Katakan. Ada yang mengurangi mudarat dulu, katakan. Ada 1, 2, 3, 4. Yang lainnya? Ya mungkin memilih kegiatan yang lain. Ya. Nah di hal seperti itu di buku Yusuf Qaradawi itu, di saat ada mudarat dan manfaat, kita dahulukan, prioritaskan untuk menghindari yang mudarat dulu. Nah terus di sana juga misal kita diajarkan tentang lebih mendahulukan kualitas dibanding kuantitas. Nah ini memang umum tapi sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misal dalam kegiatan dakwah kita di rohis atau di organisasi atau tugas kuliah segala macam. Kadang kita dihadapkan dengan ini eksis ini mau banyak pengurusnya, tapi dalam pembentukan di lapangan nanti akan terjadi kesulitan untuk membentuk kualitas karena terlalu banyak misal. Atau kita terima sedikit saja pengurus eksis, tetapi kita genjot benar, prioritaskan benar tentang kualitas. Nah ini mendingan yang mana kira-kira? Sedikit tapi kualitas, atau ada yang lain? Ada yang lain?
banyak berkualitas. Banyak berkualitas. Kenapa ya? Nah, secara umumnya kita akan menulis secara kualitas dibanding kuantitas. Tapi ada etika sebenarnya dalam memilih, dalam menghadapi, dalam bersikap tentang prioritas. Apa etikanya? Kalau saya ada dua. Prioritasnya adalah pertama ilmu. Tentu saja dalam setiap pilihan kita harus didasari dengan ilmu, betul kan? Ya, misal kita tentang tadi sholat sunnah sama dipanggil orang tua itu kan atas dasar ilmu. Misal pilihan hijama atau tidak, gitu kan, pilihan menghadap kiblat atau tidak di saat di kendaraan, misal gitu kan, itu adalah ilmu. Kita harus didasari dengan ilmu. Nah, kedua itu adalah tentang keterbukaan dan mengenali potensi, mengenali diri sendiri. Kalau saya sekarang mengatakan eksis harus sedikit tapi berkualitas, itu belum tentu benar bagi saya, karena saya belum tahu keadaan eksis di dalamnya itu seperti apa, kebutuhan eksis itu seperti apa. Juga kadang dengan diri kita, pilihan kita. Sekarang kita milih kegiatan eksis atau milih kegiatan kuliah, gitu kan. Nah, di saat dihadapkan seperti itu, maka teman-teman sendiri yang sebenarnya harus lebih paham. Nah, kenapa pola pikir harus dibutuhkan dan kemampuan mengetahui potensi diri itu sangat dibutuhkan. Misal seperti itu. Nah, sekarang misal siapa yang sudah paham gitu atau sedikit tahu tentang potensi atau kelemahan diri sendiri? Ada yang sudah? Kebanyakan belum. Masih bingung ya? Di saat kita ditanya kelebihan apa, punya kekurangan apa gitu kan. Di saat masuk organisasi pun dulu saya waktu setiap masuk organisasi pasti ada pertanyaan gitu. Entah itu formulir, entah itu interview langsung. Kelebihan kalau kamu pengen waktu dulu di pro ya, kamu pengen masuk apa ya, SDM sama kalau nggak SDM apa advokasi. Nah, punya kelebihan apa gitu kan. Kadang bingung juga kan, akhirnya ngarang sih ya. Saya sedikit bisa bicara masih semua orang juga bisa bicara mas. Ya, tapi saya sedikit berani mas. Oh gitu ya. Kenapa milih PSDM? Ya, saya sangat suka untuk berhadapan dengan seseorang, menghadapi seseorang, menjadi tempat cerita untuk orang lain, memahami keadaan orang lain. Saya di himpunan itu sangat senang sekali kalau ada teman curhat ke saya gitu kan. Entah itu curhatnya apapun gitu kan, entah itu masalah pacar gitu kan, entah itu masalah hidup, orang tua segala macam. Ternyata setelah kita dapat tampungan cerita itu, ya kita lebih terbuka gitu kan. Misal ada dulu itu staf saya yang jarang banget hadir rapat, kegiatan pun datang pelaksanaan, setelah pelaksanaan udah gitu kan, nggak pernah kumpul sama sekali. Terus beberapa semakin sini meninggalkan kegiatan organisasi. Nah, orang lain yang nggak tahu kan langsung ngecap ya, itu lagi deket sama si ini mah, lagi deket sama ini, makanya pengaruh si cowok datang ya. Nah, cap seperti itulah yang akhirnya datang. Terus namun saya mencoba untuk mengetahui lebih pasti gitu kan, akhirnya ngobrol segala macam. Oh, ternyata si bapaknya itu lagi sakit parah. Terus dia itu bingung juga, nggak dapat uang, yang mau minta yang nggak mungkin juga, nggak berani, di rumah aja harus membiayai orang tuanya segala macam. Terus ibunya juga sama, udah tua, dan dia pun kenapa deket sama si laki itu gitu kan. Nah, ternyata emang dititipkan sama orang tuanya, minta tolong dijagain kayak gitu. Oh gitu, berarti kan semua selesai, clear gitu kan, dan kita bisa lebih memberikan pemahaman. Misal, oh ternyata kamu sekarang kesibukannya ngapain? Oh iya sekarang berarti saya harus nyari les mas gitu kan, untuk tambahan jajan segala macam. Oh gitu, lesnya hari apa? Lesnya hari ini. Oke, berarti kita paham di hari itu berikan kesempatan untuk dia memenuhi kebutuhan diri sendiri. Di waktu-waktu yang lain saya punya hak untuk mengajak dia untuk yuk datang, yuk kumpul segala macam kayak gitu. Tapi saya tahu di mana di waktu saya harus mengajak atau tidaknya seperti itu. Itulah tentang kenapa kita harus membangun pola pikir dan memahami diri sendiri, potensi diri sendiri. Banyak cara untuk mengetahui potensi diri sendiri teman-teman. Misal ada tes segala macam, atau yang paling
dasar itu waktu dulu itu saya waktu kerja itu sampai bikin sebuah buku gitu kan. Pertama nyari nih di internet karakteristik seseorang dilihat dari bentuk hidung. Wah, saya tulis. Terus besoknya saya searching lagi karakteristik orang dilihat dari bentuk kuku gitu kan. Wah, saya memang suka itu dari semenjak kerja itu karena kalau lagi sepi pada itu. Nah, di kuliah hanya kok nggak terlalu jelas yuk, takut nggak ilmiah juga hal-hal kayak gitu. Akhirnya saya bisa kayak tes TV, akhirnya semester akhir ini saya lebih bisa memutuskan setelah kuliah saya mau kemana kayak gitu. Sudah ada jejak pasti dan itu pilihan saya, yang lain harap mengerti gitu kan. Tapi memahamkan yang lain juga. Itu etika tentang bagaimana kita menentukan menghadapi fikih prioritas. Yang pertama itu ilmu, yang kedua adalah kepahaman tentang diri sendiri dan sosial juga. Nah, fikih prioritas ini banyak. Kalau kita ingin bahas semua, misal dari fikih prioritas amal, ibadah, kewajiban segala macam. Yang jelas ada misal fikih prioritas kita mendahulukan yang wajib, yang sunnah segala macam. Tapi ada beberapa yang ingin saya sampaikan yang mungkin harus ini perlu pemahaman yang rada ini juga. Misal tentang fardu ketemu fardu. Ya, kalau fardu ain ketemu fardu kifayah, jelas harus ain dulu karena misal salat wajib dengan yang lain. Tapi fardu kifayah pun bisa menjadi wajib kalau tidak sempurna pelaksanaannya. Misal salat Jumat karena urut Imam Syafi'i itu harus 40, jika 40 harus diurut. Itu seperti itu. Nah, tapi dalam wajib ini saya bagi agar kita lebih memudahkan itu menjadi 3. Pertama daruriyah, yang kedua tahsiniyah, yang ketiga hadiah. Jadi ada yang misal daruriyah itu perihal tentang kita harus darurat, yang terdarurat itu selalu hubungannya misal seperti ini. Hadiah, daruriyah sama tahsiniyah. Misal sholat wajib, sholat itu wajib kan. Sholat itu wajib, daruriyah. Daruriyah itu sifatnya kalau tidak dilakukan akan kerugian atau kerusakan. Kalau hadiah itu jika tidak lakukan tidak terlalu masalah, dan kalau tahsinnya itu kalau tidak dilakukan berarti tidak sempurna saja seperti itu. Nah, misal sholat itu kan wajib, hukumnya daruriyah. Dan jika kita ditemukan dengan terus hadiahnya itu adalah jamak qasar. Misal kita sholat zuhur dengan perjalanan hadiahnya itu jamak qasar dan tahsinnya itu menghadap kiblat. Karena kalau misalnya lagi di perjalanan tidak harus menghadap kiblat gitu kan. Kalau di kendaraan, kita sholat di kendaraan. Karena kalau kita ngikutin kompas di sebuah mobil misal bis, nah kita akhirnya sholatnya itu ngikutin kompas, nanti kita hadap kanan hadap kiri, balik kanan balik kiri gitu ya. Kalau hal-hal seperti itu, misal kayak memenuhi kebutuhan makan itu sebuah hal yang wajib, daruriyah. Nah, untuk menjadi caranya berburu misal itu hadiah, kita mau berburu segala macam. Untuk tahsiniyah, di saat berburu kelaparan segala kegiatan, kadang kita bisa memakan makanan yang tidak halal, misal babi segala macam, karena di darurat segala macam, darurat misalnya. Nah, hal-hal itulah yang harus nanti kita pahami. Karena kalau belajar fikih prioritas ini semua cabang ada ilmunya. Misal karena tentang ilmu kita belajar tentang apa, misal di ta'lim itu nanti kita dibahas tentang prioritas ilmu apa yang harus didahulukan di akhir segala macam. Itu tentang pilihan-pilihan dalam beribadah. Namun
karena keterbatasan waktu saya ingin membahas tentang kira-kira pilihan, bagaimana cara kita menyelesaikan pilihan-pilihan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Karena teman-teman masih mahasiswa juga, masih aktif-aktifnya, masih idealis-idealisnya ya, gitu. Ada yang lebih memilih organisasi dibanding kuliah. Ya ketawa ada ya, karena mungkin titik prioritasnya adalah jangan sampai kuliah mengganggu organisasi saya, seperti itu. Mungkin itu titik prioritasnya ya. Tapi apakah itu bisa dipatok mana yang benar mana yang salah? Ya, sekali lagi dalam hal itu diri sendiri kita yang lebih paham kayak gitu. Karena misalkan ya tadi saya pernah semester 1 sampai sekarang kan kuliah makan segala macam, saya nggak dari orang tua lah gitu ya. Ya pernah di sini mungkin sekitar 300 selama 6 tahun ini 300.000. Tapi sisanya ya lebih banyak ke yang sendiri. Nah itu kadang saya sering dihadapkan dengan kegiatan kampus dengan cari makan istilahnya gitu. Pernah misal dulu saya ada yang tadi sudah dibacakan rumah kompos, ada yang tahu rumah kompos? Belum tahu? Bukan anak konservasi, bukan konservasi. Nah, kalau di UNES ini punya namanya rumah kompos, jadi buat bibit bikin kompos, belajar segala macam di sana. Nah dulu itu saya aktif di sana, dan kalau musim KKN itu anak-anak KKN itu sering manggil kita untuk ngisi penyuluhan di tempat KKN-nya, misal pembuatan pupuk kompos atau membuat pupuk cair segala macam, sosialisasi limbah, daur ulang limbah segala macam. Nah itu karena waktu itu kalau saya ngisi itu tujuannya adalah cari uang, nah gitu. Karena kalau misal ngisi di Magelang, gimana segala macam itu ada aja amplopnya ya, ada 150, 200 segala macam. Nah di kampus, di organisasi yang di Himpro itu yang saya cari adalah pembentukan pola pikir tadi saya masuk kuliah. Nah di saat saya dihadapkan dengan pilihan-pilihan misal harus kegiatan Himpro atau misi atau cari uang segala macam, saya lebih memilih untuk puasa sehari penuh dibanding saya meninggalkan kegiatan organisasi. Nah apakah itu salah, apakah itu benar? Belum tentu, karena diri sendiri yang paham. Karena saya punya tujuan, saya paham dengan diri sendiri, maka itu pilihan saya. Belum tentu kalau orang lain memilih itu benar, gitu kan? Belum tentu juga salah, gitu kan? Nah, yang pasti saya jangan disalahkan. Nah seperti itu. Nah pilihan-pilihan itu yang akan terus kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekarang juga ada yang sering bingung antara kegiatan organisasi atau pulang ke rumah karena disuruh orang tua pulang. Ada yang sudah ngalamin? Belum rata-rata ya, kalau semester ini ya. Nah tapi mungkin ada juga, kamu kok nggak pulang-pulang gitu kan? Kamu udah punya istri di sana ya? Atau kamu di sana sebenarnya udah punya keluarga baru gitu kan? Nah, ya itu mungkin orang tua kadang sering seperti itu. Ya saya pun selama sampai setua ini pun di Semarang ya kadang ya pulang lah gitu kan. Nah, saya pulang itu biasanya 2 tahun sekali. Kalau semester 9 kesini sih kadang karena sudah enggak kuliah, tidak ada kegiatan kuliah di kampus, ada uang ya bisa pulang. Kemarin misal Januari ada mondok, ada kunjungan pulang, Desember pulang. Karena yang penting ada uang dan yang penting ada waktu gitu. Nah itu akhirnya saya untuk sekarang itu lebih pulang. Nah cara menentukan ini ada video. Oke. Teman-teman ada yang pernah dengar diagram Stephen Covey? Stephen Covey. Ada yang sudah pernah? Belum. Stephen Covey ini memberikan sebuah cara
ya analisis ya untuk menentukan sebuah prioritas dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, tapi diagram ini tetap harus berpacu pada syariat ya. Nah, kalau misalkan hal-hal yang ini begitu ini diagram ya, kuadrat. Ada yang ngerti kuadrat? Enggak? Wah, masih teknik ya. Nah, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, ini penting, tidak penting. Kebaca? Enggak ya? Saya juga enggak kebaca jadi. Di sini mendesak, di sini tidak mendesak. Ini diagram simple yang digunakan oleh Stephen Covey dalam menentukan skala prioritas dalam kehidupan, dalam aktivitas sehari-hari atau dalam sebuah tujuan. Nah, ada misalkan penting. Nah, kita punya banyak pilihan. Ini penting, ini tidak penting, mendesak, tidak mendesak. Oke, misal apa nih? Punya pilihan apa? Ada yang teman-teman lagi punya pilihan? Enggak ada? Enggak ada punya pilihan? Makan bukan pilihan. Apa? Misal mengerjakan tugas ya, tugas kuliah gitu kan. Tugas kuliah terus organisasi gitu kan. Nah, tugas kuliah ini penting atau enggak? Penting, oke. Terus dikumpulkannya adalah tanggal 1 April. Mendesak atau tidak mendesak? Tidak mendesak. Maka tulis di sini tugas. Terus kalau misalkan harus dikumpulkan hari Senin berarti mendesak. Maka di kuadran inilah yang harus kita prioritaskan. Misal di kuadran penting dan mendesak ini harus kita dahulukan, harus kita segera lakukan. Terus misal teman-teman misal yang awalnya misal beli hijab baru, penting nggak beli hijab? Penting nggak? Penting. Yang gimana padahal bilang nggak penting. Penting apa nggak penting? Karena yang ditanya awal berarti penting. Oke, penting ya di sini. Terus mendesak apa tidak mendesak? Mendesak. Karena hijabnya tinggal 1 mas. Ya, kalau misalkan memang mendesak, tulis di mendesak ini dan prioritaskan ini. Skala prioritasnya berarti nomor 1. Nah, kalau misalkan sekarang untuk laki-laki beli ini ya, sepatu fans misalnya, penting atau nggak penting? Tidak, tidak semua ya. Misal tidak penting gitu kan. Kalau tidak penting, mendesak atau tidak mendesak? Enggak. Ya berarti kan di sini tidak penting dan tidak mendesak ini bisa ditinggalkan, diabaikan atau diundur lah kayak gitu. Misal menghadiri kegiatan undangan, siapa di sini yang ketuanya? Mas Reza. Diundang misal hari ini di Umay, kegiatan Umay yang hari ini. Penting atau enggak penting? Penting. Mendesak atau tidak mendesak? Apa? Mendesak. Di sini ya. Tapi misal kalau sedang ada kegiatan lain, kita bisa prioritaskan dengan cara didelegasikan. Kayak gitu, seperti itu. Pilihan-pilihan itu dengan kuadran Stephen Covey. Seperti itu. Pilihan-pilihan ini akan lebih manjur kalau kita paham tentang diri kita dan tujuan kita. Akan sangat bingung kalau kita tidak paham dengan tujuan kita dan diri kita. Misal apa nih? Tentang teman-teman ada yang punya hobi di sini? Passion gitu? Ada apa? Ada yang nggak punya hobi semua? Wah, ini bahaya. Ada yang punya hobi?
futsal, apalagi badminton, nyanyi. Ternyata ketua eksis pintar nyanyi ya. Oke, mantap. Boleh lah nanti ya dengar suaranya kapan-kapan. Misalnya nyanyi atau apalagi. Nah, kalau kita sudah punya tujuan, misal saya ambil saya ya, misal saya suka dengan berbisnis, wirausaha kayak gitu. Nah, insya Allah bulan Maret ini saya akan launching, misal ya ini saya bocoran aja ya, promosi nggak apa-apa tuh, masjid yang tidak transaksi jual beli. Misal nanti saya akan launching, misal namanya dangding.com. Ya, dangding.com itu adalah cita-cita saya dari, mungkin di sini ada nggak ya cita-cita, nggak ada ya. Nah, kalau di saat saya ngisi-ngisi, saya mulai ngisi-ngisi itu di kampus-kampus itu semester angkat tahun 2017-2018-an. Itu saya di setiap slide presentasi saya di pengenalannya itu cita-citanya ditulis adalah CEO PT Dangding Tbk. Nah, karena itu terus saya tulis, terus saya perkenalkan, akhirnya harus terngiang terus di kepala saya, dan insya Allah diwujudkan dalam bulan Maret. Nah, misal saya hobi dengan bisnis, terus saya akan membuat Dangding Tbk ini. Nah, ini bagi saya penting atau tidak penting? Bagi saya penting, karena ini hobi saya, ini tujuan hidup saya. Setelah pasca kampus, saya memutuskan untuk hidup dalam berprofesi di dunia bisnis, tidak di misal profesi saya guru teknik elektro, kerja di PLN segala macam ya. Nah, itu saya menganggap ini penting, tapi mendesak atau tidak mendesak gitu. Kalau misalkan tidak dilakukan Februari ini, saya bangkrut, enggak kan? Berarti tidak mendesak. Maka masih bisa saya susun dengan tenang. Saya bikin prospek. Yang penting minggu ini persiapan apa. Nah, itulah misal penggunaan Stephen Covey. Diagram seperti ini. Teman-teman juga silahkan aplikasikan. Tapi sebelum membuat diagram ini, yang lebih utama, lebih penting adalah tentukan tujuan hidup teman-teman. Kalau tujuan hidup terlalu jauh, tentukan hiu kecil. Tahu hiu kecil ya? Jadi hiu kecil itu adalah istilah dalam kehidupan sehari-hari, motivasi terdekat kita. Misal karena ada yang cita-cita sini, ada yang punya cita-cita. Jangan-jangan nggak punya cita-cita juga. Ada yang punya cita-cita, siapa yang ingin jadi apa? Pengusaha muda. Oke, ada lagi? Diaminkan loh di masjid ini. Amin. Ada lagi? Jadi apa? Cita-citanya? Dosen. Amin. Amin lagi. Amin. Pengusaha muda pas dosen. Ada lagi cita-cita yang lain? Presiden. Amin kan? Amin. Ada lagi? Presiden eksis ya. Nah, presiden apapun itu. Nah, kalau kita sudah punya misal tujuan cita-cita besar kita, misal ingin menjadi presiden, dosen muda segala macam, maka harus ada persiapan dari sekarang. Sepakat ya? Sepakat. Misal kalau ingin jadi dosen muda, nggak mungkin lulus semester 14, ya kan? Ya, dia misal lulus semester 8. Karena saya dengar EP itu ada yang semester 7 udah lulus ya. Wah, itu kalau tidaknya mungkin bunuh. Enggak ya, itu sangat menginjak. Ya, tapi enggak. Maksudnya berarti harus ada target, harus ada rencana ke sana. Misal lulus semester 8. Untuk menjadi dosen muda, targetkan dari sekarang. Misal karena menjadi dosen itu kan harus keilmuannya harus dapat ya. Jangan sampai jadi dosen keilmuannya kurang. Nah, misal targetan hiu kecilnya adalah misal 1 buku 1 bulan. Itu menjadi hiu kecil kita. 1 buku 1 bulan, 1 bulan 1 buku selesai. Seperti itu. Atau mau jadi penyanyi, misal targetkan ikut lomba nyanyi di tingkat RT misal ya. Atau hal yang lain. Misal jadi presiden, justru lebih besar akan harus lebih banyak hiu-hiu kecilnya bagi saya. Misal mau jadi presiden ya, kalau tidak direncanakan dari sekarang,
mungkin akan lama. Jadi presiden harus seperti apa gitu kan, ilmuwan segala macam. Maka hiu-hiu kecil inilah yang harus kita siapkan. Misal saya sebagai pengen jadi wirausaha, maka setiap seminggu sekali saya targetkan ikut pelatihan kayak gitu. Nah kalau kita sudah punya target, yang nggak ada insya Allah jadi ada. Dulu saya sebelum menargetkan ikut pelatihan, saya berpikir kok pelatihan bisnis itu jarang ya, nggak ada ya. Kok orang-orang tuh pemerintah itu kok nggak pernah pelatihan untuk mengembangkan potensi kewirausahaan kok dikit gitu kan. Nah setelah saya targetkan menjadi hiu kecil saya, akhirnya itu dengan sendirinya ya, bukan dengan sendirinya sih, tapi dengan sendirinya saya lebih kuat untuk mencarinya. Dan ternyata banyak pelatihan itu. Misal setiap seminggu sekali di bawah itu ada namanya rumah kreatif BUMN. Setiap bank punya. Nah itu pelatihan bagus-bagus sekali. Terus tiba-tiba kemarin ada pelatihan dari Pemprov tentang bisnis 3 hari di hotel, dapat uang 270. Nah pelatihan itu ternyata banyak. Belum diskusi riba, diskusi segala macam itu ternyata ada. Nah harapannya teman-teman di sini adalah hasil dari saya di sini selama 1 jam ini, harapan saya adalah tentang fikih prioritas ini mungkin ilmu yang penting, tetapi bertahap kita pelajari. Tidak harus hari ini paham dengan apa yang semua saya katakan, gitu kan. Tapi harapan saya adalah sepulang dari sini teman-teman punya hiu kecil, punya target yang harus teman-teman capai ya. Jangan sampai mengalir terus kayak air. Berprinsipnya yang penting ngalir kayak air, mending ngalirnya ke laut, ngalirnya ke septic tank ya, atau ngalirnya ke hal-hal yang tidak baik, itu kan bahaya. Jadi punya target. Nah perihal hasil nanti Allah yang menentukan, tetapi tentang proses kita yang menentukan. Bagaimana kita meraihnya, usahanya segala macam, kita yang menentukan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini selesai atau ada tanya jawab? Mana? Ya terserah ya. Ya mungkin bentar ya kalau ada. Ya. Alhamdulillah materi yang pertama mengenai fikih prioritas sudah disampaikan oleh Mas Udang. Ya tadi ada banyak banget yang bisa diambil soal mendahulukan yang wajib, baru yang sunnah, terus ada daruriyah, tasmiyah, hadiah dan lain-lain. Ada diagram juga Stephen Covey dan lain sebagainya. Ada hiu juga. Dari materi yang luar biasa itu tadi, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny, ingin bertanya mengenai skala prioritas. Kan misalkan kita dihadapi sama 2 pilihan, kan tadi seperti yang udah Masnya bilang, kalau pilihan kita itu kita sendiri yang tahu, karena kita yang tahu kondisinya seperti apa. Nah kalau misalkan pilihannya itu perintah orang tua, sama satu lagi kita tahu kondisi kita itu seperti apa. Misal seperti ini, kita disuruh pulang ke rumah sama orang tua, tapi di satu sisi kita mikir kalau misalkan gini, ini kan masuk tanggal 2 Maret, terus kita itu udah di sini tanggal 23. Itu kan kalau misalkan disuruh pulang lagi itu kan mepet, dan lagi pula untuk biaya bolak-baliknya itu bakal butuh banyak uang. Kita ngerti kalau kondisi ekonomi orang tua kita itu nggak begitu bagus. Jadi kira-kira bagaimana cara menentukannya? Karena kita tahu kondisi uangnya itu nggak bagus, jadi kita nggak mau bolak-balik karena akan boros uang. Tapi kita diperintahkan oleh orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa.
ini kayaknya curhat langsung. Harusnya tadi ada kode curhat dong Mang. Ya, namanya siapa? Mas Denny. Mas Denny. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang lain juga pernah ngalamin ya. Nah, pernah ngalamin ngangguk ya. Pernah ngalamin. Begitu pula saya karena setahun pulang 2 kali. Ya sering banget. Pulang kanan. Dalam hati kadang ya kalau lagi rumah banyak masalah itu, ya Allah kan pulang. Tapi dalam hati ya, enggak ngomong. Ya Allah kan pulang itu butuh duit ini. Ongkos aja ke Bogor balik 300, pulang balik 600 ya. Balik kalau di kereta 200 lah. Kalau di bis bisa sampai 300. Misal anggap aja paling murah di kereta. Misal sebalik aja 200, bolak-balik 400. Belum kalau di rumah itu saya jadi orang kaya, teman-teman. Iya, bener lah. Kalau di Semarang, wah saya sering puasa. Nah, tapi kalau di rumah itu saya jadi orang kaya. Kenapa? Kalau di rumah pokoknya jangan sampai terlihat saya miskin di depan ibu saya. Jadi kalau misalkan di rumah ada tukang sayur, mau beli apa? Beli ini, uang saya sendiri. Kadang beli beras, beli makanan. Terus kalau masih adik, kan sekarang udah mondok, masih ada dulu jajanin segala macam. Kayak gitu. Terus misalkan ada arisan segala macam, ya kalau saya ada di rumah ya saya yang bayar. Itu saya kalau di rumah, karena jadi orang kaya. Orang kayanya kalau di rumah. Ya, beda kalau di Semarang ya. Kalau di Semarang ya makan mana? Itu yang warteg pakai. Ya itulah matori gitu ya. Matori. Yang 4.000 bisa kenyang, 5.000 bisa kenyang. Kalau di rumah enggak gitu ya. Diajak main, bakso segala macam, masuk ke wisata segala macam ya itu di rumah. Jadi saya kalau di rumah itu minimal ya 500 1 juta itu habis gitu. Itu kalau saya di rumah. Itu kan saya pengen kalau ditanya itu pulang gitu kan. Pengen kalau mama itu di sini aja lagi puasa gitu. Nah, tapi dalam hati, inilah kedewasaan kita diuji. Kita sudah tidak lagi SMP, SMA, tapi kita sudah kuliah. Bukan hanya intelektual kita yang bertambah, tapi kedewasaan spiritual kita emosional kita harus bertambah. Bagaimana? Berarti di saat kita dihadapan dengan seperti itu, orang tua memang wajib, ya kan? Orang tua wajib kita dengarkan, bahagiakan, betul ya? Sepakat ya? Sepakat. Kalau memang tidak bisa pulang, kita pulang. Kalau kita tidak bisa pulang karena kita tahu nih kondisi kita di Semarang seperti apa segala macam, tugas kita adalah bagaimana caranya memahamkan orang tua dengan kondisi kita. Ini yang sering terjadi miss di sini. Misal bukan hanya tentang suruh pulang atau tidak pulang, misal tentang kuliah atau kerja. Sudah jelas ya, harusnya kan kita kuliah, betul nggak? Kuliah harusnya kita tuh. Misal pendidikan segala macam, tapi banyak gak orang tua yang nyuruh kerja setelah SMA? Mungkin kita alhamdulillah kalau orang tua yang mendukung kuliah, tapi banyak juga orang tua yang nyuruh kita kerja, teman-teman kita kerja setelah SMA. Nah, kita kalau mematuhi perintah orang tua ya benar juga, tetapi kalau kita kuliah sebenarnya juga benar, tapi di sanalah harus terjadi komunikasi yang baik, harus pemahaman yang baik. Bu, nanti kuliah seperti ini. Bu, ini maaf belum bisa pulang gitu kan. Karena di Semarang ini ada ini juga kegiatan ngepet segala macam. Kita kalau pulang juga harus bolak-balik sampai segala macam. Lagian misalkan jangan terlalu banyak menyinggung perihal uang pada orang tua. Kan Umi juga nggak ada duit. Kan Umi miskin. Ya, orang tua itu pasti ingin memberikan yang terbaik apapun walaupun harus berhutang, gitu kan. Jadi tidak kita selalu menyinggung tentang kekurangan orang tua, gitu kan. Dan tidak ada satu orang tua pun yang ingin direndahkan oleh anak. Nah, komunikasi itulah yang harus kita jalin, kedewasaan segala macam. Banyak, mohon maaf teman-teman, anak rohis yang berantem sama orang tuanya. Ada teman-teman saya misal di kampus itu menjadi seorang aktivis keren, dia orasi di mana-mana, dia menjadi pembicara di mana-mana, dia menjadi
motivator di mana-mana. Tetapi hubungan dengan orang tuanya itu sangat buruk. Kalau teleponan gitu, ya dulu juga saya gitu sih. Waktu awal-awal kita sibuk kuliah segala macam, telepon lagi gitu kan, bosen gitu kan. Nah tapi itu menjadi ujian-ujian kedewasaan kita. Jadi dikala kita dihadapkan dengan orang tua, intinya adalah di saat kita yang tahu kondisi yang sebenarnya, yang lebih penting atau tidak penting, pertama adalah orang tua itu harus kita hormati, harus kita bahagiakan. Kalau memang bisa kita ngikut apa keinginannya dan itu tidak bertentangan dengan syariat, aturan dan tidak ada kerugian, kita ikuti. Tapi kalau kita dihadapkan dengan kebaikan dan harus harus ngikutin orang tua, kita komunikasikan kebaikan-kebaikan kepada orang tua, kita pahamkan. Termasuk misal nanti tentang kita setelah lulus, orang tua suruh daftar PNS, sedangkan kita mau jadi bisnis karena orang tua itu mau apa sih dagang, jualan dan segala macam, jadi daftar jadi guru PNS segala macam. Itu kebanyakan orang tua seperti. Atau misalkan nanti nikah, jangan sama orang ini segala macam gitu kan, nikah sama dia kaya segala macam, orang tua udah tua dia besar ya seperti itu. Nah itu kewajiban kita untuk mengkomunikasikan kita secara dewasa dengan orang tua. Ya. Kedewasaan kita diuji di sini. Harapannya adalah bukan hanya intelektual, spiritual kita yang kuat, tapi emosional juga yang kuat, dan berbakti pada Allah dan berbakti pada orang tua. Itu mungkin masih ada, silakan. Ada yang mau nanya lagi mungkin dari Ahmad? Kalau ada angkat tangan, kalau nggak ada angkat kaki juga. Jangan ya. Nggak ada ya? Nggak pada tipu kok. Kalau nggak ada, mungkin bisa. Atau Iwan mau nanya lagi? Nggak ya? Nggak, cukup. Bisa ditutup. Ya, beberapa kali misi di EP itu memang awalnya jarang ada yang nanya, saya paham gitu. Iya, memang mungkin tingkat kesolehan dari semua fakultas ini paling kalau jadi saya pernah juga, mohon maaf ini ya, bukan kenapa. Jadi kalau di grup, pernah satu grup itu dengan teman seangkatan itu banyak yang semua fakultas itu ada tuh, anak-anak rohis, anak-anak ini. Nah itu kalau tipe saya, kalau di grup itu lebih cuek, jarang baca, tapi jarang komen. Tapi suka nggak suka ya udah. Nah ada kalau teman-teman ekonomi ahwatnya itu lebih banyaknya itu kalau dia mengganggu, receh dan tidak bermanfaat, dia level. Sepakat ya awat ya? Sepakat nggak? Sepakat. Ya. Tapi maaf ya. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan kata, kekurangan ilmu dan kesalahan sikap. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutamanya bagi saya, karena di saat saya hanya membaca buku, di saat saya hanya mendengarkan tausiah segala macam, itu hanya masuk dan terkadang lebih banyak yang keluarnya daripada yang nempel ke otak. Tetapi saat saya membaca buku, mendengar tausiah, mendengar diskusi segala macam, lalu saya keluarkan lewat mulut saya atau saya keluarkan lewat lisan saya, itu akan lebih menempel ke otak. Jadi setiap ada momen-momen untuk berbicara seperti ini di depan teman-teman, itu bukan berarti saya lebih paham akan sebuah ilmu, tetapi saya niatkan pertama untuk ibadah, untuk berbagi, dan untuk belajar diri saya pribadi. Karena setiap yang saya ucapkan itu biasanya akan lebih nempel ke otak dan pemahaman saya. Mungkin itu sekali lagi yang saya tekankan di sini, fikih prioritas itu silahkan dipelajari karena itu luas, banyak ilmunya, banyak cabangnya, banyak bidangnya. Tapi di kesempatan hari ini bukan hanya tentang fikih prioritas yang harus teman-teman aplikasikan setelah keluar dari ruangan ini, tetapi yang paling penting adalah miliki diri kecil tadi yang sudah disebutkan. Yang kedua, pahami diri sendiri. Jadilah diri sendiri, merdeka pada diri sendiri.
Jangan selalu terkekang oleh orang lain, jangan selalu sirik dengan kesuksesan orang lain, jangan tergantung dengan orang lain. Kita punya tujuan hidup sendiri, kita punya kemerdekaan untuk diri sendiri. Cukup, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.